Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Supriyono alias Botok menegaskan aksi yang akan digelar di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 merupakan gerakan organik dan tidak didanai pihak manapun. Supriyono mengatakan, kedatangan masyarakat yang tergabung dalam AMPB ke Jakarta merupakan bentuk solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat Jabodetabek yang akan menyampaikan aspirasi terkait RUU perampasan aset. Terkait jumlah massa yang akan hadir, Supriyono belum dapat memastikan. Ia juga mengimbau massa yang hadir dalam aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis. Supriyono meminta aparat keamanan segera bertindak apabila menemukan adanya indikasi provokasi selama aksi berlangsung. Menurut dia, aksi tersebut membawa dua tuntutan, yakni meminta DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dua tuntutan tersebut, kata Supriyono, sebelumnya juga disampaikan AMPB saat menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026. Supriyono mengatakan AMPB juga datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera disahkan. Supriyono juga menegaskan kelompok masyarakat Pati yang menemui pimpinan DPR pada Senin, 25 Agustus 2026, bukan bagian dari AMPB. Menurut dia, kelompok tersebut datang tanpa koordinasi dengan AMPB yang sebelumnya telah berada di Jakarta. Supriyono juga membantah narasi bahwa aksi AMPB dapat mengganggu iklim investasi di Kabupaten Pati. Ia mengatakan kondisi di wilayahnya tetap kondusif meski AMPB menyampaikan aspirasi terkait RUU perampasan aset. AMPB juga memasang poster-poster di gerbang DPR RI. Salah satunya bertuliskan "Rakyat Bantu Rakyat, Ganyang Koruptor". AMPB disebut memilih berpindah ke rumah keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur setelah berada di sekitar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta jelang aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Beredar juga isu liar tentang ancaman keamanan rombongan AMPB yang kabarnya mendapat tekanan dan intimidasi oleh orang tak dikenal. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto menilai keputusan warga mencari tempat perlindungan di rumah tokoh masyarakat justru menjadi alarm serius bagi legitimasi kepolisian. Kalau warga yang sedang menyampaikan aspirasi justru merasa lebih aman berlindung di rumah tokoh masyarakat daripada berada di sekitar aparat, berarti ada persoalan kepercayaan yang harus dievaluasi, kata Bambang di wawancarai tribunnews.com redaksi Solo, Selasa, 25 Agustus 2026. Adapun Bambang menekankan fungsi kepolisian tidak berhenti pada penangkapan pelaku kejahatan. Polri juga memiliki fungsi fundamental untuk menciptakan sense of security, yakni rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ketika kelompok masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi justru merasa lebih aman berada di rumah tokoh masyarakat dibandingkan di sekitar aparat, situasi tersebut perlu dibaca sebagai persoalan kepercayaan. Ini alarm legitimasi yang serius, ujar Bambang. Meski demikian, Bambang mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh digeneralisasi menjadi kesimpulan bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada Polri. Yang dapat dibaca dari peristiwa AMPB, kata dia, adalah adanya kegagalan membangun rasa aman dalam kasus tersebut. Dan itu sendiri sudah cukup penting untuk menjadi bahan evaluasi, tegasnya. Jelang aksi tersebut, situasi AMPB juga diwarnai sejumlah peristiwa. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok sempat terlihat hendak masuk ke mobil polisi di sekitar gedung DPR. Video tersebut kemudian memunculkan kabar bahwa Botok ditangkap. Polda Metro Jaya membantahnya dan menyatakan Botok tidak ditangkap maupun diamankan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Satintelkam Polres Metro Jakarta Pusat sebelumnya telah berkomunikasi dengan Botok dan Teguh terkait rencana kegiatan masyarakat asal Pati di depan gedung DPR. Peristiwa tersebut tetap dinilai Bambang perlu dilihat dari perspektif komunikasi publik. Tindakan aparat yang terlihat membawa seseorang masuk ke kendaraan polisi, di tengah situasi massa yang tegang, berpotensi menimbulkan kesan intimidatif apabila tidak disertai penjelasan yang terang mengenai status tindakan tersebut. Sebagai bentuk protes kami terhadap tindakan oknum
Bank Mandiri yang memblokir dari peserta aksi tanggal 27 nanti, yaitu Mas Botok, diblokir tanpa alasan. Maka sebagai protes kami, ini kartu ATM milik saya pribadi, akan saya bakar. Ya, pada hari ini kami atas nama warga masyarakat Kota Depok melakukan aksi damai, yang mana aksi tersebut pertama kami mendukung permohonan ataupun usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, kami mendukung warga masyarakat manapun itu, khususnya Mas Botok dan kawan-kawan yang sudah jauh-jauh dari Pati ke Depok untuk mendukung aksi unjuk rasa pengesahan RUU perampasan aset. Dan begitu juga kami protes terhadap Bank Mandiri yang mana patut diduga sudah memblokir rekening yaitu Mas Botok dan kawan-kawan. Ini kan kemarin Bank Mandiri menyatakan bahwa itu dari aparat. Apa tanggapan Abang? Terlepas apapun itu aparat, ada regulasinya, seharusnya tidak itu yang dilakukan. Tetapi setidak-tidaknya dia harus izin dulu kepada pemilik rekening, yaitu Mas Botok. Tetapi pada faktanya bahwa tanpa ada pembicaraan ataupun permohonan dari pihak Bank Mandiri, langsung diduga Bank Mandiri memblokir rekening beliau. Bang, tanggal 27 nanti kan mau aksi yang di DPR. Ya. Dari aktivis Depok ada yang mau berangkat ke sana, Wah, Bang? sangat banyak sekali. Aku yakin ini akan berjumlah ribuan warga masyarakat Kota Depok akan mendukung teman-teman ataupun warga masyarakat yang juga mengadakan aksi demonstrasi untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Gimana? Ya, ini artinya ini kita hanya memberikan warning ya kepada DPR RI dan kepada juga oknum-oknum Bank Mandiri. Tadi aksi jabatan ATM Ya, itu sebentuk protes kami bahwa kenapa Bank Mandiri tanpa seizin Mas Botok memblokir rekening beliau. Ini kan sangat-sangat, waduh, saya pikir ini sudah perbuatan yang sangat kelewatan lah. Ini harus diklarifikasi oleh Bank Mandiri. Kalau memang disuruh aparat, tunjuk aparat yang mana yang memberikan izin, kan gitu. Apakah ada regulasinya seperti itu? Oh iya, sangat kecewa, dan kami mendukung gerakan Mas Botok dan kawan-kawan sudah jauh-jauh dari Pati ke Jakarta ke DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Sebagai bentuk protes kami terhadap tindakan oknum Bank Mandiri yang memblokir dari peserta aksi tanggal 27 nanti, yaitu Mas Botok, diblokir tanpa alasan. Maka sebagai protes kami, ini kartu ATM milik saya pribadi, akan saya bakar.